Oke, selamat datang di channel YouTube Alpha Squad Multirotor. Nama saya Yuda. Kali ini kita akan coba rakit frame Tomcat Flex X yang baru kita keluarin. Jadi Alpha Squad Multirotor ini sebuah brand yang mendesain produk-produk untuk keperluan FPV mini quad. Tapi saat ini kita baru ngeluarin frame. Oke, yang ini namanya tadi saya udah bilang Tomcat Flex X. Kenapa Tomcat Flex X? Karena sebenarnya cara ngebangunnya itu cukup fleksibel. Oke, kita lihat dapatnya apa aja. Oke, dapat frame, beberapa TPU parts juga dapat. Ini cukup fleksibel. Jadi memang cukup banyak nih dapatnya nih. Nah, termasuk stand off. Stand off itu kita juga dapat ada dua nih. Ada yang pendek, ada yang ceper, ada yang agak tinggi sedikit. 25 mm sama 28. Kenapa nggak pakai 35? Karena begitu stand off udah terlalu tinggi menjadi 35, semakin mudah bengkok sebenarnya. Jadi itu alasannya kenapa kita frame-nya kita desain dengan stand off di bawah 30 mm. Ya intinya sih sebenarnya gini lah, mini quad gini kan, FPV mini quad gini kita terbang dan mau baru belajar atau udah jago pun ya kita pasti masih crash gitu. Jadi sebisa mungkin itu sebuah frame itu keunggulan satu frame di antara yang satu dan yang lain itu sebenarnya bukan hanya gimana rasanya terbang si frame itu gitu loh, tapi practicality-nya gimana, durability-nya gimana, sama maintenance-nya gimana gitu, mudah atau enggak. Karena kita kan pinginnya kan lama di udara, sebentar perbaikin gitu. Oke, kita coba ya. Sekarang sebelum kita rakit, kita coba lihat dulu frame-nya nih. Dapat strap, TPU parts tadi saya udah bilang. TPU itu tuh sebenarnya polyurethane. Jadi ini bahan yang dipakai untuk bushing-bushing kayak kaki mobil biasanya. Tapi ini 3D print. Jadi dapat 3 parts ini nih. Oke. Arm 4 mm. Bottom plate, middle plate, sama top plate. Oke. Sekarang kita coba rakit bottom plate. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Oke. Kita susun dulu. Nah, jadi Flex X ini dia bisa konfigurasi dari X yang true, dan bisa juga kita rubah sewaktu-waktu menjadi stretch X. Frame ini sebenarnya cukup versatile sih, ini kita emang desainnya, jadi memang mau freestyle bisa, tapi memang baterai bawah ya. Kuncinya itu di sini. Ingat ya, slot-slotnya ini posisinya harus seperti ini. Jangan kebalik begini nih. Nah ini nih salah. Patokannya pokoknya ini ada 2 lubang di armnya. Ini ngadep ke depan sama ngadep ke belakang nih. Nah patokannya itu ya. Nah kalau kita masangnya kebalik, nanti jadi nggak berfungsi, malah jadi squash X nanti frame-nya, nggak jadi stretch X. Oke, nah setelah udah kayak gini, middle plate-nya ditaruh di atasnya. Seperti ini. Ini udah begitu kita dapat frame-nya. Ini namanya sunk nuts. Ini udah masuk di dalamnya. Jadi memang udah kita masukin semua di dalam. Begitu dapat ya udah tinggal pasang. Yang panjang-panjang ini untuk struktural yang bawah. Jalan dulu ya. Kita coba pasang. Cara paling gampang rakitnya sebenarnya dengan satu-satu. Kita coba dulu yang tengah yang kita pasang nih. Nah, seperti ini kira-kira. Masuk seperti ini. Oke. Nah, pasang dari tengah. Empat-empatnya ini dipasang dulu semua. Tadi ingat ya, patokannya ini ngadep ke depan.
1, 2, ini paralel. Nah, seperti ini nih. Selipin masuk aja. Selipin masuk. Tokannya 2 ini nih. Nah, berarti ini seperti ini. Jadi ini paralel dengan arah frame-nya. Sampai di titik ini, kira-kira seperti ini bentuknya. Sebelum lanjut nih, kalau mau ngecek dulu bisa. Cara ngeceknya, kita cek dia bisa menjadi X, pure X. Nah, ini kira-kira X nih, ya kan? X. Bisa juga menjadi stretch X. Mekanismenya mekanisme sliding. Ini menjadi stretch X. Kali ini kita coba bangun dalam bentuk stretch X aja. Oke. Ini udah pasang. Ini masuk di sini. Baut yang paling panjang masuknya ke yang paling ujung. Jadi ini lockernya sebenarnya. Untuk ngelock armnya di posisi yang kita mau. Untuk yang ini ya berarti seperti ini, stretch X. Stand off ini ada 2. Mungkin kelihatan ya di sini, ini harusnya kelihatan. Ada yang 25, ada yang 28. Disaranin sih kalau bisa bikin yang low profile sih, sebenarnya lebih enak. Makin pendek stand off ya, kemungkinan dia untuk bengkok kalau kita crash juga semakin kecil. Kalau misalnya memang butuh sedikit lagi ruangan buat misalnya receiver lah atau misalnya VTX nanti di atasnya gitu ya, memang butuh dikit lagi gitu ya, udah pakai aja yang 28. Masih cukup pendek, masih di bawah 30. Nah, dipasang seperti ini. Ini kali ini saya coba pasangnya yang 25. Tapi nanti kemungkinan sih bisa jadi kita pakai yang 28, tergantung nih equipment elektroniknya cukup atau enggak. Tapi FC zaman sekarang sebenarnya kalau misalnya kita lihat di pasaran itu udah mulai banyak sebenarnya yang all in one. Jadi yang ada OSD-nya, yang udah sekaligus menjadi PDB gitu. Nah, yang seperti ini sebenarnya jangan takut untuk mencoba. Nggak apa-apa, coba aja. Karena lebih versatile juga sebenarnya. Lebih simple, ngerakitnya lebih cepat. Nah, kalau semuanya udah I/O. Belum lagi yang baru-baru sekarang itu ada OSD-nya juga tuh. Lumayan OSD beta flat, jadi kita misalnya mau ngeset PID kita, mau ngeset apa gitu, itu semuanya bisa dari OSD-nya aja. Oke. Udah kelihatan seperti ini bentuknya. Next, nah ini tadi seperti saya jelasin. Yang garis-garis di belakang, yang ada grillnya ini justru untuk di belakang. Yang ini untuk TPU kamera nanti di depan. Jadi ini udah dibikin slotnya ada untuk bisa masuk ke sini dan mengunci. Jadi ini sekalian megang kamera dan juga bumper untuk sedikit mengabsorb impact lah kalau misalnya kita nabrak pohon atau ngapain gitu ya. Ya kita kan nggak tahu, terbang mah ya terbang aja kita pinginnya ya. Cuman kan ya kadang kalau kita masih belajar kan banyak lah kejadian-kejadian yang bisa terjadi gitu. Jadi ya untuk antisipasi lah. Masangnya kira-kira seperti ini, dari bawah pasang ke atas. Oke. Kemudian dapat nut nih, nut M3. Langsung pasang aja di atasnya. Seperti ini. Oke, jadi tadi kita udah ngerakit setengah. Nah, ini kita coba sekarang ngangkatin lagi untuk top plate-nya ya.
Nah, jadi caranya itu TPU jadi gini, top plate sebenarnya sih kalau misalnya kita lebih suka antena keluar dari atas, udah disediain lubangnya di sini. Bisa juga. Kalau mau ke belakang juga udah disiapkan TPU-nya si 3D printer parts-nya ini. Jadi nanti bisa keluar ke belakang, ke bawahnya propeller line. Oke. Nah, cara masangnya ini tinggal dimasukin ke standoff-nya seperti ini. Kemudian kuatkan dengan lututnya. Oke. Sip. Udah jadi ini. Kita timbang beratnya ya, kalau udah jadi kayak gini nih gimana nih bearnya. Apa maksudnya si beratnya kalau kosong seperti ini. 82 tambahin ini. 83 gram. Berat kosongnya 83 gram. Biasanya itu kayak frame-frame yang body panjang, yang bus style. Itu beratnya bisa 100 gram sampai 110 gram. Kadang ada juga yang 90-an. Tapi untuk yang ini 83 gram. Nah, oke. Dalam kondisi trondol, ini bisa juga sebenarnya. Kita misalnya nggak mau pakai parts TPU. Karena parts TPU ini sebenarnya lebih berat daripada carbon fiber. Kalau misalnya memang kita tipikal pilot yang berat itu adalah sesuatu yang penting sekali gitu ya. Ya, ini kan Tomcat Flex X ya. Artinya ya memang fleksibel bukan hanya dari konfigurasi armnya, tapi dari masing-masing pilot aja mau ngebikinnya kuat yang seperti apa gitu. Oke. Misalnya nih, kita cuma pasang dalam kondisi trondol. Nggak usah saya kuatin lah ya. Beratnya kan sama. Mau dikencengin atau enggak baut-bautnya. Oke. Nolin dulu. 0 ya. 73 gram. Tambahin tadi baut pemegang ini 74. Nah, ini nih biasanya kita dapat dari kamera nih. Misalnya kayak kamera Foxeer Aero nih ya, ini kan Foxeer Aero. Setiap kali kita beli FPV kamera, itu sebenarnya kita dapat bracketnya juga. Nah, kebanyakan frame kan ini nggak kepake nih. Nah, kalau di Tomcat, kalau kita nggak mau pakai TPU-nya, mau pakai ini aja ya silahkan, nggak masalah. 76 gram. Kalau misalnya anggaplah kita pakai ini, kita ganti pakai ini. 78 gram ya, 2 gram lebih berat. Saran saya sih sekalian aja pakai yang TPU ini. Ya kan? Sekarang kita coba ukur berat TPU-nya aja nih. 3 gram menjadi 7, menjadi 9. 9 gram lebih berat. Ini dilepas semua, kita nge-save 9 gram. Ya, kalau memang misalnya penting ya buat, karena pilot emang ada, dan itu nggak salah juga, masing-masing pilot itu punya gaya terbang yang berbeda-beda gitu. Nah, 9 gram ini di tangan pilot yang handal ini gede nih sebenarnya. Tapi kalau pilot-pilot casual sih kita hampir nggak bisa bedain lah. Oke, cara mengganti sekarang dari Stretch X ke True X ya. Saya coba pasang dulu deh. Nah ini, waktu masang top plate ini, parts TPU-nya ini ya, ini jangan terlalu dikencengin. Kalau dikencengin kalah TPU-nya, soalnya TPU ini kan fleksibel ya. Nah, lebih baik saya saranin kalau misalnya emang yakin pengen kuat, lebih baik pakai thread locker. Jadi di baut-bautnya dikasih thread locker. Banyak yang jual kok, itu di toko-toko material ada thread locker. Sekarang kita pasang dulu deh, karena saya pengen nunjukin semudah apa kita merubah konfigurasi. Bahkan di lapangan pun juga
gampang banget ini sebenarnya, walaupun elektroniknya udah kepasang semua gitu, tetap kita bisa coba-coba. Kadang tuh kita suka bingung soalnya, kalau kita apalagi kita baru-baru main gitu ya, ini ada ARM yang katanya True X, ada yang katanya Squash X, ada yang katanya Stretch X. Bedanya apa sih gitu? Nah, dengan frame ini kita bisa mencoba jadinya gitu. Kita bisa cari yang cocok buat kita, karena sebenarnya frame itu nggak ada yang sempurna, tapi mana yang paling cocok dengan kita. Nah, ini kan bisa kita lihat nih, sekarang kondisinya ini stretch X. Stretch X itu maksudnya itu jarak antara motor depan dan belakang itu lebih jauh daripada kanan sama kiri. Nah, sekarang kita rubah menjadi X ya. Caranya tengahnya ini kita kendorin dulu semua. Kendorin, nggak usah dicopot ya, nggak usah dilepas. Yang dilepas yang ujung, penguncinya, ini namanya penguncinya. Buka, mau dilepas, tekan masuk, cari lubang lockernya, yang satu lagi, tekan masuk, geser, masuk, ya kan, kuatin lagi. Nah, ini yang belakang juga lakukan yang sama. Pas, gampangnya, tekan, masukin ke lubang yang satu lagi, juga sama, masukin ke lubang yang satu lagi. Nah, jadilah True X 210 mm. Jadi ini motor to motor, kesini-sini ini 210 mm, dimana jarak antara motor kanan dan kiri itu sama dengan depan dan belakang. Bisa kita lihat bentuknya plus, ini kan, ini X, True X. Masing-masing tergantung cocoknya jari kita sebagai pilot. Cukup simpel kan? Next, kita coba rakit dengan parts elektroniknya juga. Jadi ini nanti ujung-ujungnya akan kita coba maiden juga. Oke, makasih udah mau nonton. Jangan lupa klik subscribe sama like supaya kita tetap semangat terus bikin video-videonya. Soalnya effortnya lumayan nih bikin videonya ternyata ya. Oke, sip. Makasih.